Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur yang saya hormati, fenomena banyaknya penggemar dan pencinta sholawatan dari kalangan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena membaca sholawat itu adalah metode yang pas untuk mengenalkan Islam. Sholawat adalah ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tanda cinta itu diantaranya adalah dengan kerap kali menyebutnya. Mengapa kaum muslimin harus bersolawat? Karena bersolawat itu adalah bagian dari ungkapan rasa syukur atas keislaman kita, yang tentu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana hadis berikut, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dianggap tidak bersyukur kepada Allah manusia yang tidak bersyukur kepada manusia. Pemirsa rahimakumullah, kenapa Muslim Nusantara mentradisikan sholawatan dalam majelis-majelis pertemuan atau berselawat ketika di akhir acara? Karena ada hadis bahwa tiadalah suatu komunitas itu duduk bersama kemudian berpisah tanpa membawa sholawat kepada Rasulullah, kecuali mereka bubar dalam keadaan lebih busuk daripada bangkai. Ma jalasa qaumun majlisan thumma tafarraqu an ghairi sholatin 'alan nabiyyi illa tafarraqu ala antani min rihil jifah. Sholawat dengan demikian adalah ibadah yang paling utama. Walau tentu pada dasarnya membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Dinyatakan bahwa sholawat yang ada di dalam ayat Al-Quran itu lebih utama daripada ayat Al-Quran yang tidak ada sholawatnya. Demikian utamanya sholawat. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad dan memerintahkan manusia beriman untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pemirsa rahimakumullah, ada dua zikir yang tanpa tahu maknanya pun tetap mendapatkan pahala, yaitu membaca Al-Quran dan bersolawat. Keistimewaan salawat itu tak terbatas. Di antaranya adalah menyebabkan turunnya rahmat, menghapus dosa, mendatangkan hajat, menghilangkan problem yang sulit, menerangi hati dan mendinginkan hati untuk menghilangkan panasnya tabiat, sehingga orang yang gemar berselawat itu bawaannya tenang dan menyejukkan. Lebih dari itu, terkait dengan fungsi menghilangkan panasnya diri ini, dinyatakan dalam kitab Is'adur Rafiq, syarah kitab Sulan Taufik, wala syai'a anfa'u minha litanwiril qulub waqtasat min bainil afkar bi annaha tudhibu hararatat tiba'. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat untuk menerangi hati daripada sholawat. Sholawat menghususkan di antara fikiran-fikiran karena sesungguhnya sholawat dapat menghilangkan panasnya waktak atau karakter jelek. Pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara kesunahan berdoa itu adalah membaca hamdalah
atau memuji Allah, kemudian bersolawat, lalu berdoa, dan doanya diakhiri dengan hamdalah dan pujian, serta solawat. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menyampaikan bahwa hal ini ada kesepakatan para ulama untuk memulai doa dengan dua hal tersebut, juga untuk menutup doa. Dan perlu kita ketahui juga bahwa pada nanti akhir zaman, ketika kita sudah tidak lagi ada mursyid atau pembimbing rohani yang memenuhi syarat, maka bersalawat adalah yang utama. Karena bersalawat itu tidak membutuhkan guru pembimbing, walau tentu adanya guru pembimbing itu lebih baik. Bahkan sebagian ahli ma'rifat menyatakan bahwa salawat itu dapat mengantarkan ma'rifat, meskipun tanpa syekh atau guru pembimbing, karena guru dan sanadnya langsung dari Rasulullah. Dinyatakan bahwa salawat itu tidak perlu guru, sebagaimana tercantum dalam kitab I'anatut Talibin, innaha tusilu ilallahi min ghairi syaikhin bi khilafi ghairiha minal adhkar. Sesungguhnya salawat bisa mengantarkan makrifat kepada Allah meskipun tanpa dari guru, berbeda dengan selain salawat seperti zikir-zikir. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.